warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, para eselon 1 lingkungan Kementerian Kehutanan dan hadirin yang berbahagia. Terkait dengan masalah hutan di Indonesia ini, nggak ada habis-habisnya kita berbicara soal itu. Dan selalu menjadi topik yang sangat menarik. Karena ini emas hijaunya Indonesia, yang tentunya perlu kita jaga. Tetapi ketika kita melihat bahwa kebun sawit, kemudian juga tambang yang masuk kawasan hutan sangat besar, ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius. Hal ini bisa terjadi karena fungsi pengawasan dari kementerian yang menurut saya kurang optimal. Kenapa saya katakan kurang optimal? Karena seharusnya pada saat mereka bergerak membuka lahan itu mestinya sudah terpantau. Kan teknologi sudah canggih, sudah bisa dipantau lewat satelit. Tetapi nampaknya ini karena lemahnya pengawasan sehingga terjadi hal demikian. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hanan terkait dengan kerugian negara, bahwa perusahaan sudah lama bergerak, tetapi sanksinya sangat murah. Kemudian juga berapa hitungan pegakan pohon, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Darori, itu juga menjadi kerugian negara yang tidak sedikit. Belum lagi terkait dengan bencana yang terjadi akibat hutan kita yang sudah mulai terkikis, sehingga kalau kita hitung bencana yang terjadi di Indonesia, saya kira ini juga cukup besar kerugian masyarakat kita. Kemudian terkait dengan pemberian sanksi yang akan dikenakan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga kelemahan di situ. Ketika ada proses perizinan yang sedang berjalan, ini juga sanksinya menjadi sangat ringan. Sehingga saya agak khawatir karena dengan metode surat usulan perizinan ini kan bisa nyusul juga. Mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian agak tidak konsisten juga, seringnya berubah fungsi kawasan berdasarkan keputusan Menhub, dan ini tidak cermat karena ada perkebunan termasuk plasma yang sudah sekian tahun putih, tiba-tiba kembali menjadi hijau kembali berdasarkan SK Menhub juga. Nah ini kalau SK Menhub ini kan bisa diduga pesanan juga. Nah ini yang juga perlu mendapat perhatian dan harus dibuka secara transparan. Karena kalau tidak, berkali-kali keluar SK Menhub pada saat perusahaan A mau dikenakan sanksi, tiba-tiba besok berubah bahwa SK Menhubnya mengatakan itu putih. Ini kan juga sangat riskan. Kemudian dengan adanya penertiban ini mudah-mudahan memang benar, karena saya agak ragu juga. Ada yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat setempat ini sudah sejak lama saya usulkan supaya diberikan legalitas dalam bentuk apapun. Ini berkali-kali tiap tahun saya sampaikan. Nah sekarang mereka menanam sawit. Tentu ini masih dalam kawasan hutan, bahkan desanya pun masih dalam kawasan hutan. Nah ini agar ini supaya dipisahkan dulu, karena ini sudah muncul kekhawatiran di lapangan. Mereka sudah sejak zaman dulu tinggal di kawasan itu, termasuk lahannya, tetapi kami usulkan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Nah sekarang akan dilakukan penertiban kebunnya, ini juga kasihan. Karena kepemilikannya juga tidak seberapa, tetapi ini sumber penghidupan
masyarakat kita masyarakat setempat. Jangan sampai nanti timbul masalah baru, kecemburuan yang berhasil masyarakat perantau, kemudian yang lokal justru kesulitan mendapatkan penghasilan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Dan terkait dengan kondisi di Lamando yang disampaikan oleh Pak Daruri tadi, nampaknya itu sudah putih sekarang. Jadi ya, saya tidak tahu. Tadi memang agak misterius Mas hijau ini memang. Jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Yang penting menjadi perhatian kementerian lah. Jangan sampai nanti menjadi isu-isu yang justru ini akan melebar kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.